Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dari kelas 11 K3 nomor absen 22 SMK Negeri 4 Kendal. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa saja kegiatan saya pada kali ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang motor starter. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian. Sistem starter merupakan komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan mesin. Komponen ini berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke videonya, kita akan menjelaskan komponen utama pada sistem starter. 1. Baterai yang berfungsi sebagai sumber arus listrik searah 12 volt. 2. Fuse berfungsi sebagai pengantar rangkaian sistem starter. 3. Ignition switch atau kunci kontak yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke motor starter. Yang keempat, kabel penghubung yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari baterai ke komponen-komponen yang ada pada motor starter. 5. Motor starter yang berfungsi memutarkan flywheel untuk memberikan putaran awal pada poros engkol yang terjadi langkah putaran awal yang diperlukan untuk menghidupkan mesin. Oke, setelah mengetahui komponen pada sistem starter, langsung saja kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah tes kebocoran atau ground test, dilakukan dengan menggunakan alat avometer. Langkah pertama yaitu arahkan avometer kepada ohm, kemudian kabel diletakkan di armatur dan di komutator. Lalu hasilnya bisa dilihat di layar avometer. Jika layar avometer tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran, yang artinya masih bagus dan layak digunakan. Yang selanjutnya adalah tes sirkuit terbuka atau open circuit, dilakukan dengan menggunakan alat yang sama yaitu avometer. Lalu kedua kabel diletakkan ke komutator. Jika di layar avometer bergerak, berarti ada hubungan dengan kesimpulan masih baik dan bisa digunakan. Untuk selanjutnya adalah pengukuran keolengan armatur dengan nilai maksimal 0,4 mm. Langkah-langkahnya yaitu pasangkan dial indikator ke blok V terlebih dahulu, kemudian letakkan armatur ke kedua blok V, letakkan ujung dial indikator ke komutator. Setelah itu kalibrasi dial indikator ke arah 0, kemudian putar armatur searah jarum jam dengan 360 derajat. Lalu hasilnya bisa dibaca di layar dial indikator. Hasil pengukuran yang setelah dilakukan yaitu 0,4 mm, yang berarti keolengan armatur ini tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 yaitu pemeriksaan komutator. Pertama, kondisi visual komutator. Di sini bisa dilihat kondisi visual komutator masih cukup baik dan masih layak untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah diameter komutator. Kita lakukan pengukuran diameter komutator ini menggunakan alat jangka sorong. Hasil diameter ini bisa dibaca lewat jangka sorong. Selanjutnya adalah ngecek kedalaman alur komutator.
dengan nilai minimal 0,2 mm. Berikut ini adalah cara pengecekannya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kedalaman alur komutator mendapatkan hasil 0,5 mm, yang berarti kedalaman ini masih bagus. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kopling starter dan roda gigi pinion. Di sini untuk kondisi visual kopling starter masih cukup bagus, bisa berjalan dengan normal. Dan untuk kondisi visual gigi pinion ini jika diputar searah jarum jam masih bisa berputar, dan jika diputar berlawanan akan mengunci. Berarti roda gigi pinion ini masih baik dan bisa digunakan. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kumparan medan, yaitu tes hubungan terbuka atau open circuit. Dilakukan dengan cara menggunakan alat avometer, kemudian diarahkan ke ohmmeter, lalu kedua kabel diarahkan ke yang satu ke koil medan dan yang satunya ke kawat-kawat yang berada di ujung. Jika jarum avometer bergerak, maka ada hubungan yang artinya masih baik. Selanjutnya adalah tes hubungan massa atau ground test. Caranya yaitu hampir sama seperti sebelumnya, yang membedakan adalah kabel yang sebelumnya diletakkan di koil medan diletakkan di massa. Jika jarum tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran. Selanjutnya yaitu kondisi pegas sikat. Di sini pegas sikat masih terlihat bagus dan ditekan juga masih bisa kembali, yang berarti pegas sikat ini masih layak untuk digunakan. Yaitu pengukuran panjang sikat. Di sini dilakukan dengan menggunakan alat jangkau sorong. Kemudian kita langsung ukur panjang pegas sikat, lalu hasilnya bisa dibaca lewat jangka sorong. Nah, itulah hasil dari pengukuran pegas sikat yang telah dilakukan. Di sini untuk kondisi visualnya masih bagus dan tidak ada keretakan, berarti ini masih bisa digunakan. Adalah pengecekan kondisi visual plunyer. Di sini terlihat plunyer ditekan akan kembali lagi, berarti plunyer masih bagus dan bisa digunakan. Untuk selanjutnya yaitu hubungan pull-in coil. Caranya yaitu arahkan avometer ke ohm, kemudian letakkan satu kabel di terminal 50 dan satu kabel di terminal C, lalu lihat hasilnya di layar avometer. Jika layar avometer bergerak, berarti ada hubungan, yang berarti masih baik. Selanjutnya yaitu hubungan hole-in coil. Caranya yaitu hampir sama pada pengukuran yang pertama. Bedanya yaitu yang satu diletakkan di terminal 50 dan yang satu di body switch. Lalu jika layar avometer bergerak, berarti terdapat hubungan, yang berarti masih baik. Untuk selanjutnya yaitu pengujian motor starter. Pada video kali ini ada dua pengujian, yaitu pengujian pull-in coil dan hole-in coil. Yang pertama adalah pengujian pull-in coil, dilakukan dengan cara untuk negatif baterai hubungkan
terminal C dan massa. Untuk positif baterai hubungkan dengan terminal 50. Jika gigi pinion tertarik atau menonjol, berarti pull-in coil masih bekerja atau masih dalam kondisi bagus. Untuk pengukuran hole-in coil, cukup lepaskan terminal C. Jika gigi pinion masih tertahan, berarti hole-in coil masih dalam kondisi yang bagus. Untuk selanjutnya nomor 8 yaitu pemeriksaan gigi pinion. Gerakan kembalinya gigi pinion. Di sini harus ada gerakan kembalinya gigi pinion serta celah gigi pinion. Pemeriksaannya hampir sama seperti video yang sebelumnya. Yang membedakan yaitu mencabut negatif baterai. Yang membedakan adalah pelepasan negatif baterai yang terhubung pada body starter dan terminal C. Yang dilepas terlebih dahulu adalah terminal C karena itu adalah hole-in. Yang selanjutnya dilepas adalah body starter karena body starter ini berpengaruh pada kembalinya gigi pinion. Jika dilepas gigi pinion tertarik ke dalam, berarti masih bagus. Untuk selanjutnya yaitu celah gigi pinion. Di sini saya akan mengukur celah menggunakan mistar dengan nilai standar 0,1 sampai 4 mm. Cara melakukannya yaitu hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif baterai ke massa, dan gigi pinion akan maju. Lalu celahnya langsung bisa diukur menggunakan mistar. Di sini pengukuran saya mendapatkan nilai 2 mm yang berarti masih baik. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah pengujian tanpa beban. Dilakukan dengan cara meletakkan kabel positif baterai ke terminal 30 dan terminal 50 dan negatif baterai ke body switch. Jika gigi pinion berputar, berarti pengujian tanpa beban ini dalam kondisi bagus.